Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak pengen nanya kabar adik-adik semua, tapi pakai yel-yel gitu. Jadi kalau kakak tanya apa kabar adik-adik semua, adik-adik jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, oke? Apa kabar adik-adik semua? Kakak di sini ada tugas mata kuliah dari dosen kakak. Sebelum itu izinkan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Rabiatul Adawiyah Batubara, bisa dipanggil Kak Rabia atau Kak Bia juga bisa. Kakak mahasiswa PGMI UIN Sumatera Utara di Medan. Nah, di sini kakak ingin membawakan materi tentang ASEAN. Ada yang tahu nggak ASEAN itu apa? Gak ada yang tahu ya? ASEAN itu singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, yang artinya perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini adalah organisasi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan politik dan ekonomi untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah ke Thailand mungkin? Nggak ada ya kan? Kakak juga nggak pernah kok. Jadi ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang benar. Nah, misalnya nih, di antara adik-adik semua pasti ada orang tuanya yang petani, bukan? Ada kan? Nah, jadi kalau misalnya udah panen itu pasti hasilnya itu dijual ya kan? Nah, dari ASEAN ini bisa hasil yang dijual tadi itu kita jual lagi ke negara luar, misalnya padi gitu. Nah, nanti padi yang udah panen itu kita jual ke Thailand, ke Malaysia, ke Filipina. Itu semua karena ASEAN. Nah, yang bisa apa sih ngawet? Jadi ASEAN ini terbentuk berdasarkan deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Filipina, yang terakhir Singapura. Nah, sekarang ini ASEAN itu udah ada 10 negara anggota. Ada yang tahu 10 ini apa aja? Tahu. Coba siapa yang tahu? Ini. Enggak nyampe 10 juga nggak apa-apa. Siapa yang tahu? Argentina nggak negara ya? Nggak, bukan. Malaysia iya. Bola bukan ya? Bapak ada lagu biar kita lebih hafal. 10 negara di ASEAN ini. Lagunya kayak gini. Tahu lagu becak kan? Ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, tadi Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam. Oke, kita hafal ya.
negara-negara di ASEAN. Nah, yang kedua yaitu yang merah di sini. Yang merah itu bermakna semangat dan dinamisme negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ketiga itu yang kuning. Yang kuning ini melambangkan kemakmuran. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ini diharapkan menjadi negara-negara yang makmur. Nah, yang terakhir yaitu yang putih. Yang putih yang itu ini melambangkan keturunan. Nah, ada juga makna dari 10 tangkai padi, yaitu artinya makna dari 10 tangkai padi ini yaitu cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Jadi diharapkan dengan dibentuknya ASEAN ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara tetap menjadi negara yang bersahabat dan bersatu. Terus ada juga yang makna dari buletan semua ini, yaitu melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, di sini kakak akan menjelaskan latar belakang berdirinya ASEAN, yaitu yang pertama memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain seperti Indonesia. Indonesia kan pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Jepang. Kecuali Thailand. Thailand ini nggak pernah dijajah oleh bangsa lain karena Thailand waktu di Perang Dunia Kedua itu hanya sebagai pembatas antara Jepang dan juga Amerika. Nah, yang kedua yaitu karena memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Nah, negara Asia Tenggara ini rata-rata memiliki ras yang sama seperti kita ya kan, memiliki kulit yang kecoklatan. Nah, di negara lain juga ada gitu, di Filipina kulitnya juga hampir sama dengan kita. Iya. Oke. Kebudayaannya juga ada yang hampir sama. Misalnya di Indonesia kita punya yang namanya batik. Nah, di Malaysia juga ada yang namanya songket. Nah, makanya kebudayaan itu di Asia Tenggara itu memiliki hampir yang sama. Nah, yang ketiga yaitu karena adanya